sebagaimana Nabi Muhammad saat hijrah, Nabi persiapkan hijrah nggak sehari dua hari, bahkan nggak sebulan dua bulan. Dari beberapa tahun sebelum beliau hijrah, beliau sudah mempersiapkannya, terkhusus saat musim haji datang. Tahu nggak? Kalau musim haji itu orang-orang yang ada di Mekah, mereka merayakannya, mereka adakan yang namanya haji. Tapi hajinya nggak sesuai, nggak sama dengan syariat yang ada. Hajinya model zaman jahiliyah. Di antara mereka ada yang haji tawafnya telanjang dan sebagainya. Musim haji juga dijadikan untuk mereka bulan perdagangan yang jauh pada datang. Walhasil kalau musim haji datang, semua berkumpul di Mekah. Nanti ambil kesempatan kalau musim haji buat meluaskan dakwahnya. Tapi kemanapun Nabi pergi, di belakangnya selalu ngikutin Nabi kakek-kakek tua pakai tongkat. Saya lihat pamannya Nabi, Abu Lahab, yang bilang sama orang-orang, setiap Nabi memperkenalkan Islam kepada orang-orang di sana, selalu ikut di belakangnya pamannya sendiri, Abu Lahab, yang bilang kepada mereka, jangan percaya sama keponakan saya ini saudara ayahnya, pamannya langsung, tahu betul siapa dia. Tapi orang-orang berbingung, gimana kita tidak percaya? Ini pamannya sendiri yang bilang dia begitu. Dan Nabi Muhammad, biarpun dakwahnya banyak penolakan di mana-mana, tapi Nabi nggak putus asa. Mungkin pernah kita ngelamar kerja ditolak, mungkin pernah jatuh cinta ditolak, jangan kecil hati. Nabi Muhammad banyak penolakan saat beliau berdakwah. Sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi Muhammad ngajarin kita agar terus semangat, jangan putus asa, karena kita punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah kalau ada orang bilang, gimana? Saya mau ditakdirkan jadi orang yang bodoh, saya mau ditakdirkan jadi orang susah, saya mau ditakdirkan jadi orang miskin. Konsepnya nggak begitu. Kita ini disuruh ibadah, kemudian juga kita disuruh yang namanya ikhtiar. Setelah kita ikhtiar dengan kita usaha dan sebagainya untuk mendapatkan rezeki, selebihnya kita tawakal sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan banyak-banyak doa. Mungkin bisa jadi takdirmu jadi miliarder, akan tetapi kamu harus melewati beberapa tahapan untuk meraih cita-cita tersebut. Wa anna sa'yahu sawfa yara thumma yujza'ul jaza'al awfa. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang berusaha akan melihat daripada hasil usahanya dan akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari apa yang diusahakannya, jaza'ul awfa, dengan balasan lebih dari apa yang diusahakannya. Sebab takdir itu sebagai dua, ada takdir mubram dan mu'allaq. Takdir mubram itu takdir yang nggak bisa diubah, takdir yang nggak bisa dikotak-atik. Contoh, kelahiran dan kematian. Di antara kita yang nggak bisa nentuin kapan kita lahir, di mana kita lahir, siapa bapak ibu kita, bagaimana bentuk fisik kita, laki atau perempuankah kita nggak bisa nentuin. Makanya orang yang mengubah kodratnya, tadinya dia adalah laki, kemudian berubah jadi perempuan, ataupun sebaliknya, dilaknat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. La'anallah al-mutasyabihina minar rijali bin nisa wal mutasyabihati minan nisa'i bir rijal. Allah sama nabinya melaknat orang-orang laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Baru menyerupai udah dilaknat. Bagaimana kalau spontan dia mengubah daripada kodratnya ataupun alat kelaminnya dari laki jadi perempuan ke perempuan jadi laki.
laki-laki atau perempuan jadi laki-laki. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah jaga kita dan anak-anak kita. Banyak sekarang penyimpangan yang luar biasa seperti itu dianggap remeh. Suka sesama jenis, yang laki suka sama laki, yang perempuan suka sama perempuan. Mudah-mudahan kita dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, takdir mu'allaq. Saat kita lahir, saat kita berada di dalam kandungan ibu kita, 4 bulan di dalam kandungan ibu kita, itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada malaikatnya untuk mengirimkan ruh, meniupkan ruh padanya. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan thumma 'alaqatan mithla dzalik thumma mudghatan mithla dzalik thumma yusalu ilaihi al-malaku fa yunfakhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi 4 kalimat bi katbi rizqihi wa ajalihi wa 'amalihi wa syaqi aw sa'id. Ketika kita berada dalam kandungan ibu kita 40 hari, jadi 40 hari mani, 40 hari segumpal darah, 40 hari segumpal daging, 40 kali 3 120 sama dengan 4 bulan ditiupin ruh. Saat ditiupin ruh, Allah perintahkan juga malaikat tentukan kepadanya beberapa takdir, rezekinya, kemudian kematiannya, kemudian amalnya, dan juga beruntung ataupun susahnya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tetapi kembali saat itu setelah ia lahir, kemudian dia tumbuh besar, soleh atau tidaknya, bagaimana dari didikan orang tuanya dan juga usahanya saat ia mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Nabi bilang, la yadurul qadar illa du'a wa la yazidu fil umur illa bir. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa, dan tidak ada yang bisa menambahkan umur seseorang menjadi berkah kecuali pembaktian, bakti sama orang tua, yang istri bakti sama suaminya, murid bakti kepada gurunya. Insya Allah dengan bakti kita kepada orang tua, yang istri kepada suaminya, yang murid kepada gurunya, salah satu cara untuk diberkahi umur kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi Muhammad ngajarin kita orang yang semangat, biar usaha, kemudian baru tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak gampang menyerah. Biarpun Abu Lahab selalu ngomporin orang-orang, dia nggak percaya sama Nabi Muhammad, hasut kepada Nabi Muhammad, Nabi tetap nggak putus asa. Sampai akhirnya terjadi apa yang terjadi Bai'ah Aqabah pertama, terjadi Bai'ah Aqabah yang kedua. Nabi dapetin orang-orang Madinah pertama 12 orang masuk Islam di tangan Nabi Muhammad. Tahun berikutnya Bai'ah Aqabah yang kedua, 70 orang masuk Islam di tangan Nabi Muhammad. Baru timbul kecintaan orang-orang Madinah dari Aus dan Khazraj yang tadinya mereka bertahun-tahun berantem nggak kelar-kelar. Islam yang mendamaikannya, mereka pulang ke kota mereka Madinah, tersebar Islam di Madinah. Ditambah lagi Nabi kirim Sayyidina Mus'ab bin Umair untuk mendakwahi mereka, maka terbangun Islam di Madinah menjadi kaum Ansar, bertambah kecintaan penduduk Madinah kepada Nabi Muhammad, sehingga mereka menawarkan kepada Nabi Muhammad bagaimana kalau Nabi hijrah ke Madinah. Tapi Nabi tidak langsung mengiyakan tawaran tersebut karena belum datang kepada Nabi perintah untuk hijrah. Kapan datang perintah hijrahnya? Perintah hijrah awal mula datang di bulan Muharram, yang diawali hijrah tersebut oleh sahabat-sahabat Nabi Muhammad, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Abdurrahman bin Auf, Sayyidina Zaid bin Harithah radhiyallahu anhum. Sayyidina Abu Bakar Siddiq mau hijrah, izin sama Nabi, nggak dikasih.
Sampai akhirnya feeling Sayyidina Abu Bakar, mungkin saya ini yang bakal jadi temannya Nabi untuk hijrahnya beliau ke Madinah Al-Munawwarah. Nabi Muhammad tuh ngamalin ngerasain macam-macam keadaan saat itu. Cobaan kita yang sekarang kita alami mungkin jauh tidak sebanding dengan apa yang dialami oleh Nabi Muhammad. Tahu nggak? Sebelum terjadi hijrah, sebelum terjadi Isra Mi'raj, Nabi pernah diasingkan. Nabi pernah diasingkan di satu kampung sama sahabat-sahabatnya, sama keluarganya, sama istrinya, nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, ditutup bantuan. Orang nggak boleh ngebantu Nabi Muhammad, orang-orang dicegah nggak boleh ngebantu sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad. Kalau ada yang ketahuan ngebantu Nabi Muhammad, ngirimin makanan ke sahabat Nabi Muhammad, itu mereka orang langsung disiksa habis sama orang-orang Quraisy. Dan sekarang orang-orang Yahudi, Zionis Israel, mereka melakukan hal tersebut kepada saudara-saudari kita di Palestina. Itu perbatasan Palestina semuanya ditutup sehingga bantuan susah masuk ke dalam Palestina. Mudah-mudahan mereka dikasih kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma afina wa tufina wa fatna wa sunna wa fatna wal muslimin. Amin ya rabbal alamin. Nabi Muhammad ngalamin apa yang dialami oleh orang-orang Palestina. Nabi diasingkan. Kelaparan luar biasa saat itu, sahabat banyak saking laparnya tahu makan dedaunan. Sampai setelah selesai pengasingan tersebut, yang saat itu Sayyidah Khadijah jatuh sakit, nggak lama setelah pulang ke rahmatullah. Setelah pengasingan nggak lama Sayyidah Khadijah meninggal, pulang ke rahmatullah. Disusul sama Abu Thalib pamannya Nabi. Baru Nabi Isra dan Mi'raj. Sudah makin parah nih kekafiran orang-orang Quraisy terhadap Nabi Muhammad, sehingga baru diperintahkan Nabi untuk tinggalkan ini Mekah menuju Madinah Al-Munawwarah. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya mereka orang-orang yang beriman, yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka enggak mengerti apa-apa. Yang mereka harapkan adalah rahmat Allah, yang mereka harapkan adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sahabat hijrah lebih dulu daripada Nabi Muhammad. Tapi orang-orang Quraisy lihat ini Mekah makin sedikit, mereka kesel, nggak bisa kita diemin, sehingga mereka rapat besar. Mereka rapat besar di Darun Nadwa yang dulunya dibikin itu rumah oleh kakek moyang Nabi yang bernama Qusay bin Kilab, kemudian dibayarin sama Abu Sufyan. Saat itu mereka adakan rapat bagaimana cara membunuh Nabi Muhammad. Mereka mau bunuh, tapi mereka takut nanti diminta pertanggungjawaban sama Bani Hashim, sama keluarga Nabi Muhammad yang paling disepuhkan, yang paling ditokohkan di Mekah, di Quraisy. Jadi mereka dari cara sampai akhirnya singkat cerita Abu Jahal kasih pendapat, kasih masukan gimana kalau setiap gobilah bangsa yang ada di Mekah kita ambil perwakilannya, kita kasih senjata, waktu yang sama kita bunuh Muhammad. Disetujui sama iblis yang ikut hadir di rapat tersebut, menjelma sebagai kakek-kakek tua dari Najd. Iblis nggak dengar pendapatnya Abu Jahal, dia tepuk tangan dia. Akhirnya dipakai itu pendapatnya. Di waktu yang sama malaikat Jibril datang Nabi Muhammad merintai Nabi, ya Rasulullah hadhihi lailah la ta'ti ala firasyi. Malam ini kamu jangan tidur di tempat tidurmu, dan perintahkan Ali untuk tidur menggantikannya. Dan Ali diperintahkan buat tidur tempat tidurnya Nabi, berselimut dengan selimutnya Nabi yang berwarna hijau dari Hadramut. Saat itu Sayyidina Ali tidur di tempat tidurnya Nabi. Bayangin Sayyidina Ali tetap jadi orang yang gagah walaupun berada di atas kasurnya Nabi Muhammad. Seorang pendekar gagah di medan perang biasa karena di tangannya ada senjata. Sayyidina Ali bersenjata apa? Berselimut dengan selimut Nabi. Selimutnya Nabi tahu kalau ditutup muka kaki kelihatan, kalau ditutup kaki muka kelihatan. Saat itu terjadi apa yang terjadi, diatur strategi. Orang-orang udah siap ngepung Nabi suruh Sayyidina Ali tidur tempat tidurnya,
Nabi keluar dari rumah. Nabi keluar dari rumahnya sendirian. Orang-orang yang ada di depan rumah Nabi dan siap mau bunuh Nabi tidak diperlihatkan oleh Allah Ta'ala. Dibutain mata mereka, nggak bisa melihat Nabi. Bahkan Nabi sempat naruh di atas kepala mereka pasir. Kemana Nabi? Ke rumah Abu Bakar Siddiq, rumah Sayyidina Abu Bakar. Yang udah dikabarin sebelumnya bahwa Sayyidina Abu Bakar yang menjadi sahabatnya untuk hijrah ke Madinah. Suhbah ya Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar udah punya pilih, udah disiapin dari jauh-jauh sebelumnya 2 unta untuk ditungganginya dan juga ditunggangi Nabi Muhammad. Lalu kemana? Ke Gua Tur. Selama 3 hari 3 malam Nabi Muhammad ke Gua Tur. Nabi Muhammad ngajari kita jadi orang pintar. Kalau Nabi sama Sayyidina Abu Bakar langsung ke Madinah, sebentaran bakal ketemu sama orang-orang Quraisy. Orang Quraisy itu saat dobrak rumahnya Nabi Muhammad, mereka kaget ternyata yang loncat dari kasurnya Nabi bukan Nabi tapi Sayyidina Ali. Langsung mereka kemana? Mereka mengejar. Banyak di antara mereka yang mengejar ke Madinah. Cuma saat mereka ke arah Madinah, mereka nggak ada seperti Nabi. Sebab Nabi ini nggak ada ke arah Madinah. Nabi lagi transit dulu di Gua Tur selama 3 hari 3 malam. Sampai Khalid bin Walid yang jadi pimpinannya saat itu, yang belum masuk Islam. Khalid bin Walid, anaknya Walid bin Mughirah. Walid pakai ya, Walid, bukan Walid. Kalau kita punya guru dijulukin Sayyidul Walid, artinya orang ayah, orang tua. Orang Arab banyak banget yang manggil orang tuanya Walid, Abi, Abui, Babah dan sebagainya. Tapi kalau Walid pakainya salah satu nama Fir'aun, ya, makanya Sayyidul Walid dulu paling nggak demen kalau muridnya manggil Walid, Walid, nggak demen tuh. Bukan Walid, Walid itu salah satu nama Fir'aun. Sayyidina Khalid bin Walid saat itu belum masuk Islam. Setelah Fathul Mekah dia masuk Islam. Islam berubah juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Khalid bin Walid sampai ke rumahnya Abu Bakar Siddiq, karena tahu biasanya Nabi Muhammad sama Abu Bakar Siddiq ketemu sama anaknya Siti Asma lagi hamil besar. Mana ayahmu? Dirahasiakan sama Asma. Khalid bin Walid kesel digituin, ditampar itu Asma sampai antinya copot. Langsung di antara mereka ada yang kejar Nabi sampai ke bukit, ke Gua Tur, sampai di depan pintu gua. Itu Sayyidina Abu Bakar itu dari dalam deg-degannya luar biasa. Ya nggak jauh beda sama ibu-ibu bapak-bapak yang siang-siang kedatangan penagih utang. Waduh, yang punya utang, yang nagihnya datang, deg-degannya luar biasa. Ataupun lagi naik motor, lupa nih motor nunggak 6 bulan. Ambon udah dikal di depan. Deg-degan tuh, ya kan? Nah, yang punya utang bayar. Kalau punya utang bayar. Kalau utang jangan lupa catat. Kalau yang diutangin nggak nagih bukan berarti nggak wajib bayar. Karena banyak orang utang nggak tahu diri. Banyak orang utang nggak tahu malu. Banyak orang utang nggak takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Utangnya doyan, ngembalinya enggak. Ketika ditagih galakan dia makin. Banyak orang yang begitu di sini. Kalau ada belum mati jangan dikuburin. Ingat Nabi pernah bilang, ya dulu asyuhada iladen, orang Allah Ta'ala ampunin dosa-dosa orang yang mati di jalan Allah, yang syahid, para syuhada. Kecuali kalau syuhada tersebut punya den, punya utang. Utang tetap utang, utang ke bawah sampai mati. Dan anak nggak wajib melunasin utang orang tua. Jangan kita lepas tanggung jawab, nggak apa-apa, saya punya utang, ntar anak saya biar yang bayar. Enggak. Anak nggak wajib membayar utang orang tua, tapi termasuk anak yang bagus yang bakti sama orang tua, ketika ayahnya ataupun ibunya meninggal, dia pasang badan. Kalau ayah saya, ibu saya punya utang piutang berhadapan sama saya berusaha buat lunasi. Itu anak yang cakep. Biar ibu bapaknya aman daripada azab kubur. Utang dan utang. Saya nggak punya duit buat bayar. Nggak punya duit, yang penting punya niat. Di saat Allah lihat niatmu, di saat Allah lihat usahamu, di saat Allah lihat sungguh-sungguhmu, dan Allah lihat doamu, maka Allah akan membantumu. Sebab masalahnya sekarang bukan punya duit, tapi juga nggak punya niat. Sehingga ya udah terjadi apa yang
yang terjadi. Jadi kebasuran ya. Itu Nabi Muhammad tuh saat di dalam pintu gua Sayyidina Abu Bakar deg-degannya luar biasa. Yang lagi ngebahas deg-degan. Sayyidina Abu Bakar melihat tuh kaki-kaki mereka yang ada di pintu gua sampai akhirnya takut itu Sayyidina Abu Bakar sedikit deg-degan. Kalau misalkan mereka nunduk dikit, habis sudah mereka ngelihat itu Rasulullah. Akhirnya ditenangin sama Nabi Muhammad. Bahkan Allah nenangin Sayyidina Abu Bakar sampai dibilang sama Allah Subhanahu wa taala, "La tahzan innallaha ma'ana." Jangan kamu sedih, jangan kamu takut, Allah bersama kita. Allah bersama kita. Sampai disebutkan dalam kitab Sirah Ibnu Hisham, Nabi tunjuk pintu-pintu gua. Nabi bilang sama Sayyidina Abu Bakar Siddiq, "Wahai Abu Bakar, kalau mereka masuk dari sana, kita keluar dari sana." Karena Nabi tunjuk mereka masuk dari sana, kita keluar dari sana. Sayyidina Abu Bakar melihat ditunjukin Nabi, lautan yang di bawahnya udah ada kapal siap untuk membawa mereka. Radhiyallahu anhum Allah. Mereka saat sampai di pintu gua mau masuk, tahan sama temannya. Sampai kita masuk capek-capek ke gua yang kecil ini. Nah, lihat tadi saat kita datang ada seekor burung yang baru bertelur. Kalau misalkan di dalam ada orang, nggak mungkin. Sebab tadi kita baru datang aja, itu burung terbang. Kalau di dalam ada orang, nggak mungkin itu burung sampai bertelur. Kita baru datang aja, dia udah terbang. Dan lihat, di pintu gua ada sarang laba-laba yang bisa jadi umurnya lebih tua dari kita. Terus bagaimana? Ini kemungkinan cuma dua. Muhammad naik ke langit atau masuk ke bumi. Sudah begitu. Sampai saking keselnya mereka nggak dapetin Nabi Muhammad, baru itu Abu Jahal buat sayembara yang tadi. Sampai bisa bawa Muhammad hidup atau mati, saya kasih 100 ekor onta. Sayyidina Abu Bakar udah nyuruh dua anaknya Asma tiap hari buat kirimin makanan. Masa Nabi ke situ 3 hari nggak makan? Enggak begitu. Nabi atur strategi. Selama Nabi di Gua Tur udah diatur Siti Asma buat nganterin makanan dan siapin perbekalan makanan buat perjalanan jauh ke Madinah. Berbarengan dengannya Abdullah anaknya Abu Bakar Siddiq juga buat ngedengar kabar sekitaran Mekah setiap pagi siang malam ngabarin ke Gua Tur. Tapi berbarengan dengannya dikirim pembantunya. Siapa namanya? Amir bin Fuhairah pembantunya Abu Bakar bawa domba-domba sambil mengembala sehingga jejak kaki mereka nggak kelihatan. Kan jalan di atas pasir beda sama jalan di atas aspal, ya kan? Anak kecil kelihatan bekasnya. Jadi mereka nggak bisa lihat jejak kaki mereka sebab tertutup sama jejak kaki domba yang lebih luas. Kemudian setelah 3 hari Nabi di sana sudah diatur strategi. Banyak di antara mereka yang bermasuk Islam sebelum ketemu sama Nabi Muhammad. Jadi saat mereka melihat dari kejauhan ada 2 sosok, Sayyidina Abu Bakar dan Nabi Muhammad. Tapi mereka bingung mana Nabi Muhammad, mana Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar kayak mayu. Hakikatnya beliau terus ada. Kita khidmah kepada majelis, kita khidmah kepada guru kita. Seorang anak khidmah kepada orang tuanya, seorang istri khidmah kepada suaminya, maka hakikatnya dia khidmah kepada Nabi Muhammad. Karena istrimu, anakmu, gurumu, muridmu, mereka semua adalah bagian dari umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan barokah khidmah kita kepada Nabi Muhammad, barakatul Habib, kita khidmah kepada Habibuna Muhammad SAW, khidmah kepada guru-guru kita, para pewarisnya Nabi Muhammad, khidmah kepada orang tua kita, yang bisa khidmah kepada suaminya, bagian daripada umatnya Nabi Muhammad. Hakikatnya mereka khidmah kepada Nabi Muhammad. Mudah-mudahan dapat doa sebagaimana Sayyidina Anas bin Malik, ahli khidmahnya Nabi Muhammad, didoain doa tersebut oleh Nabi Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan wa zaman maghfuran ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal ma'afata daimah fid dunya wal akhirah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Terakhir saya minta kita